Halo semuanya, perkenalkan saya Risma Siti Nur Rosidah dari program studi farmasi Fakultas Farmasi Universitas Buana Perjuangan Karawang. Di sini saya akan membahas materi tentang relasi dan fungsi. Apa itu relasi? Relasi adalah hubungan antara dua himpunan dengan aturan tertentu. Ada 3 cara dalam menyatakan suatu relasi. Yang pertama, jika gambarnya seperti ini disebut dengan diagram panah. Lalu, kalau bentuknya seperti ini disebut juga dengan himpunan pasangan berurutan. Contohnya kita lihat di sini ada kurung kurawal, 2 koma sepeda, 2 koma motor, 3 koma beca, dan seterusnya. Lalu kalau bentuknya seperti ini disebut dengan diagram kartesius. Nah, kita lihat nih di sini, misalkan di sini ada 3 jenis minuman nih, ada kopi, teh, dan susu. Lalu ada 3 orang, ada Budi, Sila, dan Wulan. Mereka bertiga ditanya, mereka bertiga menyukai minuman apa? Lalu Budi menjawab, Budi menyukai kopi dan teh, Sila menyukai teh dan kopi, dan Wulan menyukai susu. Nah, dari cerita ini kita bisa buat nih relasinya, bisa menggunakan diagram panah, himpunan pasangan berurutan, dan diagram kartesius. Kita contoh nih yang pertama, misalnya mau bikin diagram panah, lihat dulu himpunan A sama himpunan B-nya. Himpunan A-nya yang mana? Himpunan A-nya yang nama orangnya, ada Budi, Sila, dan Wulan. Lalu himpunan B-nya, minuman kesukaannya ada kopi, teh, dan susu. Kita lihat di sini ini merupakan diagram panah. Dari cerita tadi kita tinggal masukin ke sini. Tadi Budi menyukai kopi dan teh. Lalu Sila menyukai kopi dan teh, dan Wulan menyukai susu. Nah, oke. Jadi gini nih diagram panahnya. Nah, sekarang kita buat himpunan pasangan berurutannya. Bagaimana caranya? Kita lihat dulu. Nah, dari sini, dari cerita ini kan bisa simpulkan kayak gini diagram panahnya. Nah, himpunan A sama B-nya masih tetap sama. Yang A-nya namanya, yang B-nya minuman kesukaannya, ada kopi, teh, dan susu. Nah, himpunan pasangan berurutannya tinggal gini. R sama dengan kurung kurawal, kurung buka, kurung tutup. Tadi Budi menjawab kopi dan teh. Budi, kopi, Budi, teh, Sila, kopi, Sila, teh, Wulan, susu, dan kurung kurawal. Nah, oke, setelah itu kita bikin diagram kartesiusnya. Misalnya di sini himpunan A-nya sama B-nya masih tetap nih. Nah, himpunan A-nya misalkan X. X-nya ada di bawah nih. Jadi sumbu X-nya di bawah, lalu sumbu Y-nya di atas. Setelah itu kita lihat, ini kan tadi Budi menyukai kopi dan teh. Kita tinggal bikin aja di sini titiknya. Kita Budi ke teh, ke kopi, lalu Budi teh. Sila juga sama, Sila menyukai kopi dan menyukai teh, lalu Wulan menyukai susu. Nah, ini diagram kartesiusnya, gampang kan? Oke, lanjut. Nah, sekarang di sini ada soal nih, ada relasi dari diagram panah di samping ialah. Nah, kita lihat dulu nih, ada 1 ke 1, 2 ke 4, 3 ke 9, 4 ke 16. Nah, ini tuh maksudnya apa ya? Jawabannya akar kuadrat tadi. Mengapa akar kuadrat tadi? Jadi kalau satu diakarin, akar dari 1 sama dengan 1, akar dari 4 sama dengan 2, akar dari 9 sama dengan 3, akar dari 16 sama dengan 4. Jadi jawabannya akar kuadrat dari. Oke. Sekarang ada soal lagi nih, himpunan pasangan berurutan dari grafik kartesius di bawah adalah. Nah, ini gampang nih. Jadi kita tinggal ingat aja nih, himpunan pasangan berurutan tadi kan ada X dan ada Y. Nah, X-nya yang mana? X-nya yang di sumbu bawah, lalu Y-nya yang di sumbu atas. Tinggal kita bikin dulu kurung kurawal, jangan lupa. Nah, kurung buka, kurung tutup, kurung buka. Lihat nih, ada 1 sama 2, berarti 1,2. Kurung tutup, lalu lagi nih ada 2 ke 3, berarti 2,3. Lalu ada lagi nih, ada 3 sama 1, berarti 3,1. Nah, lagi nih ada 4 ke 4, berarti 4,4. Lagi nih ada 5 sama 2, ada berarti 5,2. Nah, jadi himpunan pasangan berurutan dari kartesius di bawah ini ialah 1,2, 2,3, 3,1, 4,4, dan 5,2. Lanjut. Nah, sekarang kita ke fungsi nih. Apa itu fungsi? Fungsi adalah relasi khusus yang memasangkan setiap anggota A dengan tepat satu pada anggota B. Gimana nih maksudnya? Kita lihat dulu di sini. Nah, di sini ada diagram panah nih. Kita lihat dulu bagian-bagiannya. Yang pertama, ini yang kolom ini disebut dengan daerah asal atau domain. Ada 1, 2, 3, dan 4. Lalu, ini yang daerah kolom B disebut juga daerah kawan atau kodomain. Lalu, kalau misalnya di angka panah yang ini ada 2, 4, 6, 8. Ini disebut dengan daerah hasil atau range. Oke.
Jadi dalam fungsi itu ada aturan apa aja aturannya? Yang pertama, domain tidak boleh bercabang. Maksudnya gimana domain tidak boleh bercabang? Nah, kita lihat di contohnya di sini. Ini kan domain yang di kolom A. Nah, yang duanya kan ada ke-7, ada ke-5, ada ke-4, ada ke-3. Ini bukan merupakan fungsi karena bercabang. Oke, yang kedua, domain tidak boleh kosong. Maksudnya, contohnya lihat nih, di sini kan domain. Yang tiganya lihat, yang tiganya nggak ada pasangannya. Berarti ini juga bukan merupakan fungsi. Oke. Sekarang fungsi atau pemetaan ada 3 cara nih dalam menyajikannya. Ada yang menggunakan diagram panah, himpunan pasangan berurutan, dan diagram Kartesius. Banyak fungsi atau pemetaan. Misalnya nanti diketahui banyak rumus banyaknya pemetaan dari A ke B atau rumus banyaknya pemetaan dari B ke A adalah, kita lihat nih, kalau dari banyaknya pemetaan A ke B, NB-nya dipangkatkan NA. NB itu apa? Banyaknya anggota himpunan B dipangkatkan himpunan A. Lalu sebaliknya, jika ditanyanya pemetaan dari B ke A, jadi banyaknya anggota himpunan A dipangkatkan ke himpunan anggota B. Oke. Sekarang kita lihat soalnya di sini. Jika A sama dengan 1,2,3 dan BA, B banyak fungsi atau pemetaan dari A ke B dan gambarkan. Nah, kita lihat dulu di sini. NA-nya yang mana? NA-nya kita lihat ada 1, 2, 3, berarti NA-nya ada 3, lalu B-nya 1, 2, berarti NB-nya ada 2. Nah, banyak pemetaan yang mungkin dari A ke B, kayak rumus yang tadi, berarti tinggal di NA-nya, NB-nya dipangkatkan dengan NA, jadi 2 pangkat 3 sama dengan 8. Oke, jadi ini 1, 2, bentar. 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke. Lanjut. Nah, sekarang ada soal lagi. Gambar di bawah menunjukkan pemetaan F A dari A ke B. Domain dan range F masing-masing adalah, nih jawabannya. Nah, domainnya yang mana? Domainnya ada 1, 2, 3. Bentar. Nah, ada 1, 2, dan 3. Lalu, kodomainnya yang mana? Yang A, B, C, dan D. Lalu yang range-nya yang mana nih? Yang B sama yang C. Nah, sekarang ini ada soal lagi. Di antara relasi berikut yang merupakan fungsi adalah, nah kita lihat fungsi kan tadi nggak boleh bercabang. Jawabannya adalah, lihat dulu nih yang A, benar nggak ini bercabang? Tidak. Kita lihat 2,1, 2,2. Nah, udah kelihatan nih ini bercabang, berarti ini bukan merupakan fungsi. Yang B 1,3, 2,4, 3,3. Nah, ini juga bercabang, berarti bukan merupakan fungsi. Yang C kita lihat 1,2, 2,3, 3,3, 4,4, 5,5. Berarti ini tidak bercabang, berarti ini fungsi. Berarti jawabannya adalah C. Kenapa C? Karena domain atau daerah asalnya memiliki pasangan tepat satu dengan kodomain daerah kawannya. Jadi dia mempunyai pasangan satu-satu, tidak bercabang, teman-teman. Lanjut. Nah, sekarang ada diagram panah berikut yang merupakan pemetaan adalah, nah kita lihat, tadi kan harus berpasangan ya, domainnya harus, nah ini kan nggak ada pasangannya, berarti ini bukan. Lalu yang B, ini bercabang juga bukan. Yang D, bercabang juga bukan. Berarti jawabannya C, karena domainnya ada diisi semua tidak bercabang dan memiliki pasangan. Oke, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.